pastinya semua tim juga sedang prepare berusaha untuk menentukan timing dan juga momentum mereka. Kira-kira strategi apa lagi nih yang akan mereka keluarkan, yang akan mereka kembangkan kembali di Erangel yang kedua kalinya untuk hari ini, mengingat Erangel ini satu-satunya map yang banyak sekali pengulangan, jadi banyak sekali evaluasi juga yang pastinya dilakukan oleh tim-tim dan circle-nya Kaflo. Iya, tampaknya kita bakal lihat dari arah pesawat cukup fair. Circle bakal kemana? Kalau tebakan gua, nggak tahu ya, gue liat pola itu ya. Kalau di Erangel atau di Miramar tuh banyak pengulangan. Oh iya. Jadi untuk zona pertama kayaknya bakal ke shooting range lagi sih. Kayak tadi ya, kayak naik ke atas. Naik ke atas. Untuk awal-awal. Oh betul, berarti masih tetap mengarah ke bagian utara. Dan juga ngomong di utara udah mau diisi juga di arah bagian Severny oleh tim Secret. Di arah bagian Stalber juga Kameshki ada BN United. Dan Onyx akan segera menuju ke arah bagian Zarki. Oke, kita bakal lihat dengan semua tim sudah mulai menuju ke arah kota mereka masing-masing. Zona pertama bentar lagi akan terbentuk, dan kemanakah zonanya? Karena kita belum lihat kali ini, belum terbentuk, tapi semua tim sudah mulai turun. Dan so far so good untuk semua tim Indonesia, cukup enak lah. Mungkin BTR doang yang punya PR, itu pun gak terlalu terganggu dengan TUI. Karena TUI gak tabrak ke arah bagian rumah-rumah farmnya. Dan ternyata center banget, tapi masih kemungkinan ke arah shooting range. Yes, betul banget. Juga nampaknya dari Vampire sedikit kesulitan untuk bisa menerobos masuk ke arah bagian Lipovka dan juga ke arah bagian Milta Power. Karena mereka harus transit terlebih dahulu di area sekitar luar Yasnaya untuk bisa mendapatkan beberapa vehicle yang nantinya bisa melanjutkan rotasi mereka kembali menuju ke arah bagian Lipovka dan juga Milta Power. Oke, kita bakal lihat dari tim Secret kali ini juga bakal turun di Severny. Tim yang benar-benar bisa dibilang mungkin mind blowing banget performa mereka. Melebihi ekspektasi cukup banyak penonton, cukup banyak analis, cukup banyak dari player juga tentunya. Karena performa mereka di Grand Final benar-benar berbeda sama mereka ketika bermain kemarin di weekday dan juga super weekend. Ya setuju banget, dan juga nampaknya dari arah Epi juga masih berusaha untuk memecahkan vehicle di ban yang bagian depannya, Kaflo. Oh, oke. Gue agak bingung nih, kenapa Epi nggak ambil? Iya, kenapa nggak dipakai aja kendaraannya sama dia? Ya, gue masih mikir loh. Karena dari tim RRQ kayaknya nggak pernah deh ngecederain pemain dari 45. Maksudnya kayak ditunggu-tungguin gitu loh. Iya, enggak. Dan dari RRQ juga mereka langsung fokus masuk ke arah bagian apartemen schoolnya juga. Nah itu, makanya gue tadi agak bingung kenapa dari Epi nggak pakai mobil dan langsung keluar aja buru-buru gitu. Cabut, lewat pagar-pagar samping. Jadi nggak pagar yang gede. Iya betul. Di samping-samping wall itu ada celah untuk lewat. Iya, biasanya kan dari 45 juga mereka bisa jadi Epi kan harusnya dapetin kendaraan bergerak ke arah bagian Rozok ataupun ngeluting di arah bagian rumah banjirnya juga bisa. Atau jangan-jangan dari Epi mikir dikasih info ada mobil nih spawn banyak. Oh iya betul. Jadi ya udahlah gue ledakin aja. Atau mungkin kayak PHP-in RRQ. Mereka masuk ke dalam ada mobil. Mau diambil, kempes bannya. Oh iya betul, bisa jadi sih, bisa jadi. Dan juga nampaknya dari RRQ juga masih cukup nyaman. Mereka ngeluting di arah bagian apartemen schoolnya dan kita bergeser ke arah bagian Giorgio Paul di apartemen atasnya diisi oleh tim Geek Fam Malaysia. Yang kemarin di hari pertama kita lihat posisi dari Geek itu seringkali ditungguin sama Face Clan di bagian jembatannya untuk bisa di-cut rotasinya, Kaflo. Ya, cukup banyak sih aksi-aksi di daerah jembatan kita lihat kayaknya juga, dan mungkin dari para player juga butuh waspada sih dengan area-area dari jembatan. Karena banyak yang hobi untuk ngebegal player-player di ujung jembatannya. Dan terlihat juga dari tim DX, tim yang turun di daerah Pochinki kali ini cukup enak juga. Belum rotasi meskipun sudah ke bagian center utara, tapi sementara itu kita bakal lihat juga dari Face yang kita kenal garang banget untuk di Super Weekend. Kali ini di Grand Final, menurut gue belum menunjukkan performa sesungguhnya mereka. Ya setuju banget, dan juga kita masih fokus ke arah bagian Kameshki. Ada tim BN United juga yang mengambil splitnya ke arah bagian Stalber 2 player dan juga di Kameshki 2 player. Dan dari Axis juga masih berusaha untuk mendapatkan area lootingan compound mereka di area sekitar Gatka. Ini walaupun compoundnya kecil dan juga tidak terlalu luas, tapi bisa disecure dengan sangat baik nampaknya oleh tim Axis. Yap, dan kita bakal lihat juga dari tim Genesis Dogma. Tim yang turun di bagian Primorsk belum terlalu terburu-buru untuk keluar dan mungkin akan bermain dengan tempo lebih lambat. Mengambil pinggiran kiri untuk masuk ke dalam area circle nantinya. Tapi di lain sisi kita bakal lihat juga beberapa tim gak terburu-buru karena mereka sudah dekat dengan area zona di bagian utara seperti MSC. Ya, seperti untuk circle kita yang pertama itu tidak terlalu menyulitkan untuk tim-tim yang bertanding ke 16 tim, dan dari EVOS pun mereka masih stay di area bagian very peer, belum ada pergerakan yang begitu agresif, kecuali untuk kemarin kita lihat circle-nya langsung mental ke arah bagian SMB. At least minimal 60% itu EVOS langsung mengambil ke arah bagian jembatan untuk mereka bisa mendapatkan area rumah di sebagian jembatan sebelah kiri dari pulau SMB-nya, Kaflo. Iya, tapi kalau kita perhatikan juga dari tim Onyx mereka bisa dibilang lagi-lagi dapetin tempatnya cukup enak. Mereka kan turun di bagian Zarki.
Sedangkan Zona nggak terlalu jauh dari mereka. Ya berarti mereka harusnya bisa punya jalur rotasi yang cukup aman kali ini. Dan poin juga mulai terlihat dari tim Secret sudah punya gap di antara mereka dan juga tim Bigetron. Tapi dari Bigetron ke bawah juga ada gap 28 poin. Dari EVOS ke bawah baru tuh mepet-mepet semua. Satu chicken ubah semuanya. Ya, betul banget dan juga nampaknya udah ada rotasi yang terpantau juga dari arah tim Eagle Esports bergerak jauh di area bagian luar tim Bigetron dan nampaknya dari Liquid juga masih berusaha untuk scrapping dari gudang dan juga kompon untuk bisa mendapatkan looting yang lebih nyaman lagi untuk bisa memperkuat lagi line up dari tim Bigetron dan Milta juga nampaknya akan masih diisi oleh tim 2i. Tadi kayaknya 2i cuma sedikit ngintai doang ke arah tim Bigetron terus mereka balik lagi ke arah bagian Miltanya. Ya, tapi sekarang kita bakal lihat dari beberapa tim juga tampaknya dengan zona pintal ke bagian utara banyak yang sudah mulai mungkin merencanakan lah step mereka untuk masuk ke arah zona. Dari BN bisa dibilang mungkin ada berkahnya juga mereka nggak nyampe ke arah Novo, turun di Salber, zona nggak jauh dari mereka. Ya betul dan dari BN juga memang mereka ada beberapa alternatif drop zone. Kalau misalkan terdekat ke arah bagian Novo, mereka turun di Novo. Tapi kalau terdekatnya ke arah bagian Stalber ataupun Kameshki, mereka turun di arah bagian utara. Dan sementara itu Vampire juga sudah mulai terpantau posisinya dari arah seorang Swap yang sedang berotasi menggunakan baginya masih melintasi di area bagian luar Milta Power. Yap, dan kita bakal lihat juga dari beberapa tim berbeda banget sih. Ini kita bilang Erangel gitu. Ketika kita melihat Miramar, itu perang, pick off. Kalau kita lihat Erangel, sabar, santai, semuanya bermain dengan tempo yang lebih sabar dan terlihat tuh jarang ada fight di awal-awal. Kalaupun ada ya pick off 1 orang 2 orang aja. Dan mungkin menit 15 kita baru bakal melihat mungkin 3-4 player di pelanggan ke arah lobby. Berbeda dengan map lain. Ya seperti nggak jauh beda dari Erangel sebelumnya ataupun di Erangel di hari yang pertama. Dan nampaknya dari arah bagian Bukit Gargopol juga sudah mulai dikuasain oleh tim Axis yang tidak jauh bergerak dari bagian Gatka. Mereka langsung ngambil ke arah bagian bukitnya yang biasanya bukitnya itu ditransitin juga sama player-player daripada tim Fast Clan. Yap, dan sementara kita lihat dari tim Geek berdekatan dengan FaZe tapi nggak ada ancaman juga yang terjadi di antara kedua tim ini. Rotasi dengan aman aja tapi depan mereka juga ada tim Secret yang megang high ground advantage ya. FaZe dari sana Vintores sempat memberikan juga beberapa peluru spekulasi. Tembakan spekulasi dan belum mengenai targetnya. Memang jaraknya jauh banget. Iya betul dan juga lihat dari arah tim Geek juga mulai touchdown masuk ke arah bagian checkpoint mereka yang dimana di luarnya itu dilintasi oleh tim Secret yang kedua tim sama-sama berasal dari Malaysia dan dari Snipe juga akan mengambil ke arah bagian lower ground untuk bisa mendapatkan angle yang berbeda yang nanti apabila dapat push kayaknya enggak deh, Snipe berusaha untuk mendapatkan informasi aja kayaknya dan akhirnya diparkirkan kembali vehicle dari seorang Snipe. Ya, dari tim Secret mereka menjaga kompon depannya dari tim Geek gak terlalu jauh juga. Dari iShop tadi sempat nyari informasi dan sedikit tarik mundur, tapi dari tim Secret mungkin sadar bahwa mereka nggak bisa cuma ngambil area kecil. Mereka harus meluaskan vision mereka, meluaskan kontrol area mereka juga dan sekarang berpindah ke arah rumah 3 lantai kali ini. Dan sementara dari tim Secret ya, mereka kayaknya di grand final ini bermain dengan roster yang ini terus, nggak berubah. Nggak berubah-berubah, ini terus yang dipakai Kavlo. Betul, dari 4 player ini menurut gue menunjukkan hasil yang positif sih. Mungkin dari kemarin di Super Weekend mereka banyak nyoba-nyoba roster. Dengan Matoy cukup banyak bermain juga. Tapi dengan kita sekarang lihat di grand final, mereka udah mematangkan roster mereka dan terus bermain dengan roster ini. Ya yes, betul dan tentunya memberikan hasil yang positif juga ke arah tim Secret dan nampaknya dari Genesis Dogma juga sudah bergerak, udah mulai masuk juga melalui bagian bibir circle. Berusaha untuk menuju ke arah bagian checkpoint tapi lihat ada rotasi dari tim MS Chonburi yang akan coba di-cut rotasinya oleh tim BN United. Yap, dari Jasper mulai terpantau juga oleh seorang White Cat di spray dengan Scar L tapi tanpa scope jarak jauh membuatnya sedikit sulit untuk mengkonek pelurunya ke arah lawannya. Tapi lihat dari akses Foki lagi nembak malah di trading lagi oleh seorang Nichil membuat dia cukup low dan harus tarik mundur. Dari akses mengambil bagian high ground malah kali ini gunung ya nggak masuk ke arah zona. Yes, dan ternyata tempat dari akses lah yang tadi ditargetkan oleh tim Genesis Dogma tapi untungnya tidak masuk dalam siklus selanjutnya. Dari Genesis juga mereka langsung memutar jauh ke arah bagian hospital untuk bisa mendapatkan area yang lebih nyaman lagi tanpa harus fight di early-nya. Dan dari Axis juga mereka harus segera bergerak lagi untuk bisa mendapatkan area bagian play zone-nya. Ya, Sever nih total kosong bagian utara. Semua tim menebak ke center dan lihat tabrakan ke arah tengah-tengah itu banyak banget. Itu mungkin dari tim Secret, itu bakal banyak fight yang pecah. Di lain sisi dari DX juga sudah mengisi kali di ke arah kota banjir dan sudah menyebar ke 2 compound yang berbeda di dalam kota banjirnya dan juga di bagian luar rumah garasi. Sedangkan dari FaZe mengisi bagian jembatan menggunakan batu sebagai cover mereka. Vintores dengan snipernya sudah dipegang, sudah dipersiapkan juga. Coba mungkin untuk mencari info
info aja sih. Karena tembakan yang dilontarkan kalaupun connect sulit untuk mendapatkan korban. Yes, betul. Dan nampaknya Vintores masih dikirim untuk bisa menjadi sebuah informan yang nantinya bisa memberikan informasi lebih lagi yang akan masuk ke dalam tim West Clan. Tapi nampaknya Genesis Dogma juga perlahan tapi pasti mereka berusaha untuk masuk ke dalam bagian playzone dan terpantau dari bagian minimap. Itu masih cukup nyaman juga rotasi yang ditempuh ataupun yang dipilih oleh tim Genesis Dogma. Yap, mereka rotasi dengan sangat-sangat aman dan kalau tadi kita ngikutin minimap yang muncul, itu kan tadi kelihatan Severny kosong. Mereka lagi menuju ke bagian area Severny. Ya notabene, kalau tadi kita lihat sih kosong. Menurutku sih GD bakal nyaman. Circle kedua ini mereka bakal cukup enak, mungkin bisa nusuk sampai ke arah shooting range, barulah mereka mungkin bakal bertemu dengan tim-tim lain. Ya, yes, betul. Dan juga nampaknya dari Infinity juga langsung menyeberang dari arah bagian Pulau SMB menuju ke arah bagian Main Island. Tapi lihat dari arah kejauhan dari seorang Jeff berusaha untuk memantau pergerakan dari tim Secret. Tapi lihat kendaraannya udah sulit banget untuk dikendalikan. Tapi untungnya Sky Only yang segera sigap menjemput seorang Jeff. Iya, dari bannya gembos dan akhirnya membuat kendaraan yang gak bisa melaju dengan cepat lagi. Microboy pun kali ini bakal sedikit sunmori dengan seorang Parajin. Parajin akhirnya membelok, coba menghindari tabrakan dengan seorang Microboy dan bakal bergeser kanan dengan area peluru yang dilontarkan dari tim EVOS. KF mengenai targetnya, spray down lagi dengan kali 4 dan juga M4. Kali ini menuju ke arah seorang Chopper, belum bisa menumbangkannya. Sangat tipis tapi Chopper bisa selamat. Yes, betul. Chopper masih bisa menutup angle shotnya ke arah tim EVOS dengan adanya lower ground dimanfaatkan dengan sangat baik oleh tim Eagle Esport. Tapi lihat dari Lizard akan melakukan lean pick ke arah bagian kiri berusaha untuk mendapatkan knockdown tambahannya lagi tentunya ke arah tim Eagle yang sedang berotasi. Tapi Eagle sudah jauh dari jangkauan tim EVOS. Iya, dari Eagle kali ini bakal harus sedikit bergeser lagi dan ini gue bilang tadi, GD bakal ke arah shooting range. Dan bakal kosong banget, mungkin bakal bertemu dengan lawan tuh di perbukitannya, depannya mereka. Tapi so far untuk tim GD, untuk zona kali ini bakal aman. Mungkin mereka bakal coba ambil ancang-ancang untuk persiapan andaikan zona mental zona ketiganya. Ya, yes, betul. Dan juga nampaknya di area gas station juga sedang disecure posisinya oleh tim BN United, di mana mereka juga masih berusaha untuk menemukan timing dan juga momentum dan juga strategi apa nih yang akan mereka pakai. Sementara waktu ini mereka berusaha untuk nge-lock juga ke arah tim-tim lain yang sekiranya akan berotasi tepat di depan mereka, di mana MS Chonburi nampaknya sudah mulai terkena beberapa hit damage yang diberikan dari arah tim yang menjaga di area bagian gas station. Yes, dan seperti rumus kalau zona ke bagian center utara, pasti dari RRQ ngambil rumah ini dan juga dari BTR ngambil seberangnya. Iya, ini sering banget ketemu kali ini dan dari kedua tim ini juga mungkin jadi hafalan sih kayak oh hati-hati itu tim belakang yang nembak BTR. Depan nih kita tembakin RRQ. Itu kayaknya udah sering banget di PMPL Indonesia pun terjadi hal seperti ini. Ya, yes, betul. Udah menandai daerah masing-masing dan kembali nge-center lagi untuk circle kita yang selanjutnya ternyata Kavlo di mana MS Chonburi tepat berada di bagian centernya untuk saat ini. Ya, kita bakal bikin juga dengan center yang kembali shifting. Harusnya tim GD bakal maju ke depan. Infinity seperti biasa bakal bergerak dengan cukup cepat juga. Dari area Bukit Kentang bakal langsung turun. Mungkin mengambil pinggir-pinggiran school kali ini dan diisi untuk sementara waktu. Sedangkan dari beberapa tim lain sudah mulai bergerak, sudah mulai ke center juga. Gue gak kaget kalau melihat nanti circle selanjutnya. Kalau Sunda masih mental ke bagian tengah, ke perairan. Ada tim-tim yang menyelamkan diri mereka. Yes, betul. Dan juga nampaknya dari Bigetron udah mulai berotasi juga. Mereka mengamankan ke area bagian opennya juga. Dan ada lekungan yang bisa dimanfaatkan juga dengan sangat baik oleh tim Bigetron. Dan terpantau saat ini belum ada kontes ataupun fight yang terjadi. Tapi ternyata lihat dari MS Chonburi TG13 akan coba digempur posisinya oleh 3 player sekaligus dari arah tim Onyx. Yap, tapi ini pom bensin begitu terbuka. Kalau sampai ada bom dilontarkan dari zona TG13 gak bisa terlalu banyak bergerak. Tapi lihat covering dari teman-temannya. Ada yang ngeflank juga dari tim MSC. Mencoba untuk menumbangkan tim Onyx yang kali ini sudah mulai mendekat ke arah pinggiran dari tembok-temboknya. Tapi Onyx pun gak berani mengirim semua member mereka. Karena di atas bukit juga ada tim Secret nih, Windy. Yes, betul. Tim Secret baru jadi wasit banget. Dan bahkan tadi lemparan granat dari arah seorang Jeff hampir aja bisa mengenai posisi dari arah seorang TG13. Dan TG13 lemparan molotov ke arah bagian luar broken wall akan coba dilampungkan begitu jauh tinggi, mampukah melukai player dari tim Onyx. Tapi nampaknya Onyx tidak worth it, fight ini akan segera langsung ditinggalkan nampaknya. Yes, tarik mundur dari tim Onyx kali ini mulai terlihat dan sekarang mereka OTW malah ke arah face. Onyx nggak punya tempat untuk berlabuh, kali ini mereka bakal kemana-mana muter mencari tempat yang kosong dan kayaknya bakal nabrakin ke arah Mr. Five yang terpisah dari member-member lainnya. Spray down dilakukan, Mr. Five lumayan low, belum ada backup juga dari anggota face lainnya. Mr. Five pun tertumbangkan tanpa ada knock di sisi Onyx, baru nyusul knocknya kali ini. Yes, betul. Dan lihat juga dari Face Clan juga boleh datang juga backup yang cukup terlambat dari seorang Tonike akan 1v1 division. Tapi lihat dari bagian Hydra Vintores Connect memberikan backup yang cukup baik karena seorang Tonike dan langsung di follow up juga di mana Tonike ternyata langsung dipulangkan ke Rolby. Tapi Vintores lihat, here comes the rescue, berusaha untuk nge-push juga ke arah player tim Onyx di mana Sembei masih berusaha dengan sabar dengan teknologi dan efektif selalu celah jendela. Vintores
save the day untuk tim West Clan. Yes, Corpay pun masih selamat yang berarti Vintores bisa melakukan revive dengan 4 poin dikantongi kali ini FaZe. Meskipun dalam keadaan yang tidak terlalu baik, tapi mereka bermain dengan sangat apik, terutama dari seorang Vintores yang benar-benar main dengan tenang. Bahkan ketika dia meratakan dari lawannya, gak ada ekspresi apapun dari mukanya. Iya betul. Santai aja mukanya. Wow, itu baru yang namanya santuy. Dari santuy baru itu tuh santuy. Oke, mungkin dari seorang Vintores bisa menjadi pesaing untuk award paling santuy. Betul, makanya juga nampaknya dari tim RRQ juga udah mulai terkena beberapa suppressing flare juga dari tim For Rival. Tapi untungnya masih belum bisa menembus armor daripada tim RRQ itu sendiri. Oh, tapi Nerpeko mendapatkan Epi dari jarak yang begitu jauh. Bahkan membuat seorang Reed harus menyelamatkan Epi kali ini. Dan mungkin dari Nerpeko akan membuka kesempatan ini untuk meledakkan kendaraan dari tim For Rivals. Di lain sisi, dari 2E sudah mengambil rumah tepat di depan bukit dari BTR. BTR punya bukit yang sangat enak, zona pun masih ke arah mereka. Yang berarti BTR nggak perlu bergerak kemana-mana lagi. Yes, betul. Dan dari Bigetron juga nampaknya bisa nge-guide keep ke arah tim Eagle yang mereka itu belum masuk dalam siklus selanjutnya. Dan lihat pemadatan juga mulai terjadi. Dan ini masih dipisahkan dengan sungai yang cukup lebar juga dan semakin membuat minim area yang bisa didapatkan juga oleh tim-tim yang masih tersisa terlebih lagi dari arah bagian compound. 2E juga masih berusaha untuk bermain dengan cukup santai dan dari DX dia mengetahui di depan mereka ada tim Secret juga dan nampaknya fight terjadi dari bagian luar ini, dimana dari arah tim Axis akan coba fight juga ke arah tim Infinity. Yes, dan Infinity dan juga Axis bakal berperang kali ini dan kayaknya ini bakal jadi fight yang gak bisa dilepaskan. Depan mereka itu perairan, kanan mereka itu di perbukitan dan lagi-lagi depan mereka ada tim RRQ yang pasti menghalangi mereka untuk kabur. Ini bakal fight sampai kelar. Ya betul banget, dan juga nampaknya lihat dari Foki dan juga Faris masih berusaha untuk mendapatkan picknya ke arah seorang Nuzi yang masih bergerak begitu bebas di bagian lantai 2. Tapi granat dari seorang Mika OP, bener-bener OP banget, berhasil bisa menumbangkan satu player dari arah tim Infinity. Iya, tapi di lain sisi dari BTR juga bakal fight dengan tim 2E. Nuzi pun dipulangkan ke arah lobby, membuat keadaannya sekali ini imbang untuk kedua tim Infinity dan juga Axis. Mika dalam posisi knockout menerima beberapa peluru-peluru panas juga, tapi nggak bisa ditumbangkan. Dari God2 bakal tembak juga, bakal coba untuk reposition kembali dengan naik ke atas bukit ataupun mendekati ke arah compound, mengambil low ground tepat di depan area compoundnya. Mela, Logan masih bertahan juga dengan kehilangan seorang Nuzi, tentu mereka perlu waspada, jangan sampai ada knock lagi. Yes, betul, dan juga nampaknya Mika masih segera diupayakan untuk bisa dilakukan upaya revive, tapi Logan masih berusaha untuk menjaga angle yang berbeda dan Mela sudah mulai datang juga bersama dengan Gotani berusaha untuk mendapatkan blind spot juga ke arah tim Axis. Yap, kita lihat dari tim DX juga kehilangan member mereka. Lamborghini hampir tertumbangkan juga dengan peluru-peluru panas dari jarak jauh, tapi Lamborghini dengan mengetahui bahwa dia dalam posisi yang cukup berbahaya, sedikit tarik mundur, coba untuk menyelamatkan Duke yang dalam posisi knockout Vintores dengan Corpay. Bahkan langsung terobos juga, kayaknya Vintores mengincar perairan yang coba untuk menyelamatkan placement point timnya, tapi depan dia juga ada Geekfam yang melihat dia nyemplung ke arah air. Yes, betul, karena Vintores juga merupakan last man standing untuk tim West Clan, tapi lihat Genesis Dogma berhasil bisa melakukan knockdownnya juga karena tim BN, tapi lihat BN Vampire diratakan begitu saja posisinya oleh tim BN United dan oh no, Evils ngelock posisinya ke arah tim Genesis Dogma. Yap, tampaknya dari VP bakal dipulangkan di posisi 15 membawa 0 poin pada kali ini, tapi KF bakal tertumbangkan juga oleh seorang Booms. Kita bakal lihat kali ini ada juga battle di antara dua tim Indonesia, GD versus EVOS kali ini. Knock demi knock sudah mulai terjadi. Dari GD sudah kehilangan member mereka sementara waktu Star dalam posisi knockout tapi belum sampai di end, bisa diselamatkan. EVOS juga knock tapi masih selamat juga. Sedikit bergeser ke arah 2E dan juga BTR, tim dengan sama-sama lengkap 4 player mereka bertempur di bagian pegunungan. Yes, mereka juga udah mulai spreading out ke arah berbagai angle yang berbeda, bahkan di arah bagian luar begitu jauh. RRQ juga berusaha untuk mendapatkan knockdown yang karena tim Bigetron Red Alliance, tapi 2E saat ini rival yang semakin dekat lagi dengan tim Bigetron dan akan coba langsung menyerbu pertahanan daripada tim Bigetron, dimana dari bagian Liquid masih berusaha untuk mendapatkan knockdownnya juga ke arah seorang Namshin yang sedang ditargetkan ataupun yang sedang di lock juga posisi dari arah seorang Liquid. Betul, tapi dari sekitarnya 2E dan juga BTR nggak cuma mereka doang, ada tim-tim lain sudah mengisi bagian-bagian dari pom bensin yang pasti mendengar adanya perang yang terjadi. Liquid pun tertangkap oleh seorang Namshin, membuat dia knock out kali ini. Lemparan bom dilontarkan oleh seorang Chopper menuju ke bagian depan, apakah bakal connect? Tampaknya belum bisa menumbangkan seorang Liquid dan juga Luxi yang lagi melakukan revive. Tapi Luxi terkena peluru panas, terkena juga damage dari Blue Zone, membuat dia harus melepaskan Liquid dan berlari ke bagian low ground menyelamatkan diri dia. Yes, tapi lihat ada flank juga dibangun oleh Datcon, di mana Luxi juga terpick off posisi dari arah tim Eagle Esports dan lagi Zuxi. Oh no, misalkan last man standing dari seorang Legend down didapatkan oleh seorang Crazy, tapi lihat ada gempuran lagi dari arah tim 2E berusaha untuk nge-push mendapatkan last man standing dari arah tim Bigetron Red Alliance. Back dilakukan, ditabrak saja Ryzen berusaha untuk memberikan suppressive fire lagi, tapi Ryzen oh no, didapatkan play terakhirnya oleh seorang Chopper.
Jasper. Iya, dari Ryzen, nice try banget dapetin knock tapi belum bisa berubahkan tim 2E. Eagle Esport berhasil meratakan tim BTR dan sekarang zona kelima bentar lagi akan bergerak yang berarti kita bakal melihat pengikisan massal terjadi. Yes, betul, dan lihat defensif yang dibangun oleh seorang Boom susah untuk menahan gempuran dari dua player. Jumping sudah dilakukan tapi digagalkan oleh seorang Boom. Di knockdown didapatkan ke arah seorang Jasper dan lihat dari TG13 kesulitan juga untuk bisa menumbangkan player daripada tim Genesis Dogma. Kiri kanan semua ada lawan dari Boom bakal bermain dengan sangat tenang, bakal coba maju ke arah seorang TG13. Spray down dilakukan oleh Boom belum bisa menumbangkan TG13 yang begitu sekarat kali ini tapi selamat di pinggiran rumah jamur. Tapi seberapa lama selamatnya? Blue Zone sudah bergerak. GD juga di depan mereka yang pastinya bakal terus mengganggu posisi dari lawannya. Yes, betul, dan juga nampaknya dari PUBG 007 juga harusnya sudah mulai dideteksi juga oleh seorang Michil dan bahkan lihat dari seorang Laser, ada spray smoke dari seorang PUBG tapi masih belum bisa mendapatkan hit marknya ke arah tim EVOS. Ya, kita bakal lihat dari BN. Masih perang juga dengan EVOS, ada GD juga join the fight kali ini. MSC juga di seberang jembatan. Ini bakal jadi perang yang begitu berantakan karena lihat terpisah-pisah member dari masing-masing tim. Wow, betul banget, benar split banget dan bahkan dari Satar juga nampaknya merupakan last man standing dari tim GD dan nampaknya dari bagian rumah ini seorang Sunoas masih bisa untuk melakukan knockdown demi knockdown tambahan lagi karena tim BN United bahkan bergerak lebih maju lagi di mana Satar nampaknya menyemplungkan dirinya untuk bisa mendapatkan poin placement tapi lihat gempuran granat dilontarkan untuk bisa masuk ke bagian kompor rumah jamur dari tim Forival. Bahkan kalau sampai terjadi Druk dan dengan takedown player bahkan tidak bisa melakukan yang kedua kalinya karena trading terjadi antara kedua tim ini. Iya, lihat begitu banyaknya player mulai berjatuhan kali ini. Forivals masih nahan gempuran dari tim DX kali ini. Frankie menjadi player yang ada terdepan bagi tim DX. Tapi Rabis yang posisi low dapat dia menyelamatkan posisi Frankie, nggak bisa. Frankie tertumbangkan. Dari posisi lawannya pun akhirnya nggak bisa bertahan lagi. DX bakal pulang di posisi ke-13. Ya, sebetulnya nampaknya baku tembak juga masih terus terjadi di mana dari seorang Reed juga nampaknya di steal dari arah bagian berbeda yaitu dari arah tim Geek di mana Demrut berhasil bisa mendapatkan player knockdown dari arah tim Rivals dan lihat bahkan dari seorang Snipe juga mengincar posisi rotasi dari arah seorang Apple knockdown bisa ke last ending yaitu dari seorang Epi. Ya, dari Epi bakal bergerak kali ini tapi lihat Fredo menahan pergerakan dari dua player MSC menumbangkan mereka kali ini dan sekarang dari tim Secret kembali dengan 4 player mereka masih bertahan hingga menit ke-21. Yes, betul, dan granat meletup menumbangkan player bahkan Ponzai juga akan langsung disecure oleh seorang Fredo. Fredo bergerak lagi berusaha untuk mendapatkan posisi yang lebih enak. Seta smoke juga untuk bisa memblocking vision ya karena tim-tim yang berusaha untuk mengintai juga keberadaan daripada tim Secret. Tapi nice try juga untuk tim Genesis Dogma. Yes, tertumbang di posisi ke-12 kali ini 11 tim tersisa 26 yang masih alive karena adanya air. Cukup banyak tim dengan solo-solo member mereka masih bertahan hingga saat ini juga. Yes, betul, dari Nerpeko juga udah mulai join, udah mulai berenang-renang saat ini. Dan kita bisa lihat juga dari arah bagian jembatan yaitu benar-benar dijagain banget oleh player daripada tim Infinity, Kavlo. Ya, pria Asa masih ada di bagian atas jembatan tapi terlalu terbuka. Asa harus menutup angle shootnya kali ini. Lihat posisi Asa benar-benar riskan banget tapi Nerpeko mendapatkan seorang Logan mengambil posisi dari tim Infinity. Spray down dilakukan ke arah bawah coba menumbangkan tim Infinity yang ada di bagian air. Spray down dari Nerpeko belum menemukan kembali korbannya. Nerpeko masih mencari momennya tapi nggak boleh terlalu terbuka karena Nerpeko terlihat dari angle-nya tim Geek Fam. Yes, betul, Geek berusaha untuk mendapatkan timingnya kembali untuk bisa mendapatkan celah-celah kecil lagi untuk bisa menumbangkan player lawan. Tapi lihat dari Asa akan berusaha untuk menjadi informan tapi player knockdown berhasil bisa di-confirm menjadi sebuah elevation point oleh seorang Nerpeko. Tapi lihat dari seorang Garsani udah mulai naik on Dr. Pico. Kaki dari seorang Nerpeko tapi one situation antara Infinity dan juga RRQ. Yes, dari Asa bakal coba untuk bergerak kali ini tapi Nerpeko tertembak dari jarak yang cukup jauh menumbangkan Nerpeko kali ini. Asa pun tertangkap menyisakan satu player terakhir bagi tim RRQ yang bertahan. Siapa itu kalau nggak salah itu Voldemort. Yes, Voldemort yang ada tengah-tengah zona, pinggir zona. Yes, betul, dan bahkan posisi dari Epi juga benar-benar terjepit banget karena di lock dari tim Secret tapi bahkan Sunoas berhasil bisa mendapatkan 2 player terakhir dari arah tim Eagle Esport dan lihat tiba-tiba 10 tim dengan total 19 player masih alive, Kavlo. Iya, tapi tim yang player utuh cuma 1 doang. Itu tim Secret yang masih punya 4 player mereka dan mereka mengontrol area circle kalian tidak membiarkan siapapun masuk ke area circle. Yes, betul, dan bahkan Jumper berusaha untuk memberikan predict shotnya juga ke arah seorang AP yang benar-benar nggak dikasih lewat oleh tim Secret tapi lihat dari Geek berusaha untuk menyisir juga di area bagian posisir, berusaha untuk dikelirin area terlebih dahulu di mana Infinity juga ternyata puas di posisi yang ke-10 dengan membawa total 1 poin eliminasi. Iya, tapi kita bakal lihat dari Geek Fam masih punya 2 player mereka bakal maju ke depan di mana Voldemort sudah melakukan revive terhadap seorang Asa, tapi dapatkah mereka menahan gempuran dari tim Geek Fam yang begitu on fire kali ini. Lemparan utility menuju ke arah smoke terus dilontarkan, tapi kali ini bakal lihat dari seorang dari BN United juga tumbang di posisi ke-8, tapi lemparan bom dari tim Secret menuju ke bagian bawah hampir menemukan seorang Asa. Tampaknya dari tim RRQ di
diincar dari dua sisi yang berbeda. Voldemort pun terkena Molly yang begitu perih, kali ini akan dia tertumbang. Ternyata yes, bakal tertumbangkan oleh tim Geek Farm. Yes, betul. Animasi utility begitu banyak berusaha untuk menumbangkan player daripada tim RRQ. Bahkan Asa last man standingnya akan coba digempur juga oleh seorang Demrut. Terlihat posisi Asa dan last man standingnya RRQ di pick off juga oleh seorang Demrut. Dan nice try tentunya untuk tim RRQ di posisi yang ke-6. Tapi EVOS masuk ke dalam top 5 lagi kali ini. Yes, EVOS masih bertahan juga, masih menahan gempuran dari tim-tim lain. Tapi EVOS tinggal 2 player, dapatkah mereka menumbangkan tim Secret yang terus kuat dengan 4 player mereka. Tidak ada player tertumbangkan sama sekali. Yes, betul. Bahkan EVOS sekarang menjadi target utama daripada tim Secret dan dari First Plan juga Vintores last man standing yang gak bisa banyak memberikan perlawanan juga. Tapi lihat KF sedang dengan upaya revive, tapi dari iShot dan juga Fredo berusaha untuk mendapatkan informasi tambahan lagi tentang keberadaan daripada tim EVOS itu sendiri. iShot sudah mulai ke bagian low ground, coba untuk melakukan flanking juga terhadap tim EVOS. Pelan-pelan bergerak, pelan-pelan sudah mulai mengambil posisi yang lebih nyaman. Memasuki menit ke-25, tampaknya gamenya bakal sedikit ditarik agak lama nih. Dikarenakan perairan yang membuat tadi cukup banyak player bertahan hingga menit terakhir. Dan smoke dari arah Vintores juga udah mulai menghilang dan ini bisa jadi membuka posisinya juga ke arah tim Geek Fam Malaysia dan Jumper. Dia mendapatkan higher ground dan Vintores masih berusaha untuk berkamuflase dari smoke pop outnya dia. Dan kalau misalkan smoke udah mulai hilang, ini posisi Jumper dan juga ke Vintores itu benar terbuka banget Kak Flo. Iya, ini bakal sangat terbuka karena Vintores nggak punya cover sama sekali. Hanya smoke. Tapi kita bakal kayaknya juga dari tim Secret belum nembak ke bagian bawah. Mereka sedikit membiarkan tim di bawah dan lebih fokus ke tim yang paling dekat dengan mereka, itu tim EVOS. Yes, betul. Dan bahkan dari Demrut juga udah semakin mendekati posisi daripada tim Secret, di mana dari seorang Demrut mendekati keberadaan daripada seorang iShot yang bergerak itu bebas menari-nari, masih belum menyadari ada backstabber dari arah tim Geek Fam Malaysia. Demrut begitu sabar, trigger disiplin diterapkan oleh seorang Demrut. Demrut maju pelan-pelan kali ini bakal coba untuk nge-backstep ke arah tim Secret. Tapi gue yakin Demrut nggak mau dapetin 1. Dia kalau bisa dapetin 2 minimal. Supaya dia bisa memaksimalkan potensi dari flanking position dia. Dan Demrut masih bergerak, tidak menembak, tidak melempar utility. Trigger disiplin yang begitu baik, pelan-pelan aja bergerak ke arah depan. Oke, dan iShot terus makin dekatan, headshot, knockdown dan bahkan confirm dilakukan oleh seorang Demrut. Tapi ini buka informasi juga pastinya. Tapi satu confirm elimination yang begitu mendalam didapatkan oleh seorang Demrut. Tapi Demrut jadi bakal harus berhadapan lagi dengan 2 player dari tim Secret. Spray down melakukan, Demrut pun ketahuan akhirnya tumbangkan di posisi belum. Masih 1 player lagi dari tim Geek, itu QB yang bertahan di bagian lower ground. Yes, dan sementara itu dari KF juga harus berhadapan dengan seorang Kid dari arah tim Secret berusaha untuk 1v1 situation, tapi nampaknya ada backup juga dari arah seorang Redfest berusaha untuk mengunci, tapi granatnya untungnya masih belum bisa menumbangkan 2 player dari arah tim EVOS. Yes, dari EVOS bertahan juga, tapi QB punya angle nembak ke arah Redface yang mungkin bakal menjadi potensi yang berbahaya juga. Redface lempar bom, untungnya belum sampai ke knockout. Jumper masih coba untuk mencari lokasi di mana tim EVOS sedang bertahan. Redface tampaknya kena kali ini bomnya karena splash yang begitu jauh dan juga nyawa yang begitu sekarat. Yes, belum sempat healing sebetulnya dari arah KF. Last man standing dari arah tim EVOS berusaha untuk memberikan perlawanan semaksimal mungkin dan Jumper terknockdown oleh seorang KF. Tapi lihat flank yang dibangun oleh seorang Fredo, tapi bisa di backstab. Geek QB harusnya bisa membackstab tapi dibiarkan begitu saja. Bahkan knockdown juga didapatkan oleh seorang QB dan EVOS puas di posisi yang ketiga, Kavlo. Ya, tapi kita bakal lihat dari seorang QB ternyata tidak bisa mengkelas lawanan tim Secret. Lagi-lagi dan lagi-lagi mendapatkan winner chicken dinner dengan permainan begitu apik dengan total 9 eliminasi yang dikantongi kali ini. Wow, tim Secret benar konsisten banget dari hari pertama dan juga hari yang kedua sampai dengan detik ini dan juga Geek Fam. Lagi dan lagi luar biasa. Bahkan Demrut dia mendapatkan total 7 poin eliminasi seorang diri, Kak. Ya, dari total 11 eliminasi